Anies sindir Ganjar soal kamera. Situ waras ditulis oleh Ertuni di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Isi pidato Anies Baswedan saat menghadiri acara bertajuk Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan yang digelar para relawan Anies di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 21 Mei 2023 kemarin. Saya datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Seringkali saya hanya datang sendirian lalu masuk ke suatu tempat. Masuk ke sebuah warung, tahu-tahu yang punya warung ngeliatin aja. Ini seperti kenal tapi siapa gitu, karena kan di pelosok. Jadi apa juga belum tentu berani. Saya ngobrol dengan masyarakat, saya mendengar cerita mereka, kata Anies dalam pidatonya, Minggu 21 Mei. Nah, dari sini kita bisa melihat jika Anies Baswedan meludah lalu kemudian menjilat ludah sendiri. Sudah bukan rahasia umum Anies Baswedan. Sudah beberapa kali tertangkap kamera sedang melakukan aksi pencitraan yang menggelikan. Bahkan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, video Anies yang berpose dengan gerobak sampah kemudian viral dan banyak dihujat oleh netizen. Video diambil di tempat pembuangan sampah, mengenakan celana jeans dan kemeja warna biru. Anies tampak bersandar di gerobak sampah. Dikeliling Anies tampak beberapa orang, ada yang berseragam hansip, ada pula yang berpakaian bebas sepertinya warga sekitar, dan terlihat sekali settingannya. Bahkan dalam satu kesempatan, Gibran juga menyentil Anies Baswedan. Dalam foto yang diunggah Gibran itu, terlihat Anies sedang ikut membersihkan selokan dari sampah yang mulai menghitam. Anies Baswedan memang pandai berretorika, sehingga gajah di depan mata tidak terlihat, sementara semut di pulau seberang jelas dilihatnya. Gaya politik Anies sudah terbaca sejak ia mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang kemudian setelah dilantik ia mulai berbicara soal pribumi. Padahal ia lupa dari mana asal muasalnya. Ia lupa jika ia sendiri juga bukan bagian dari apa yang ia bicarakan. Semoga rakyat bisa melihat siapa yang terbaik bagi bangsa dan negara ini ke depan. Sebab Indonesia tidak bisa dibangun dengan harmoko alias hari-hari omong kosong. Anies menemui masyarakat tanpa maksud apa-apa, melainkan hanya untuk mendengarkan keluhan hingga masukan sehingga kini DKI Jakarta bebas dari banjir. Sebagaimana yang ia katakan bahwa air turun ke bumi untuk dimasukkan ke tanah bukan dialirkan ke laut. Apakah berfoto dengan gerobak sampah lantas membuat DKI Jakarta bebas dari sampah? Nyatanya itu hanya bualan Anies Baswedan semata. Bagaimana menurut Anda? Plate yang ditahan, Amin Rais yang ngamuk tak jelas, ditulis oleh Syardi di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ditahannya Johnny Plate berhasil bikin banyak orang panik dan kebakaran jenggot. Kasus korupsi ini adalah salah satu yang terbesar dengan kerugian negara mencapai 8 triliun rupiah. Sebagai perbandingan anggaran proyek ini 10 triliun rupiah, tapi negara rugi 8 triliun atau sekitar 80% dari nilai proyek. Kata Mahfud MD, dari 4.800 tower BTS, cuma 985 tower yang jadi. Itu pun mangkrak dan jadi benda mati, tidak bisa beroperasi. Sebenarnya selama Jokowi jadi presiden, ada beberapa menteri yang terlibat korupsi dan harus di-reshuffle. 2 orang menteri sosial dari Golkar dan PDIP, 1 Menpora dari PKB, 1 menteri kelautan dari Gerindra, dan 1 Menkominfo dari Nasdem. Tapi saya lihat cuma Nasdem ini yang kencang teriak ketika Johnny Plate ditangkap. Menteri lain yang ditangkap karena korupsi, partainya tidak seheboh Nasdem. Mereka memberhentikan kadernya dan membiarkan proses hukum berjalan. Surya Paloh bilang Johnny Plate terlalu mahal untuk diborgol. Mungkin maksud Paloh adalah tangan Plate janganlah diborgol. Setidaknya dioles dengan hand lotion supaya tangannya lebih mulus dan halus seperti artis Korea. Betulkah? Kalau merasa tangannya mahal, harusnya dulu tangannya diasuransikan saja. Kalau diborgol, tangan lecet atau gimana, silahkan klaim asuransi. Gitu aja kok repot. Saya juga baca satu artikel berita yang bilang Ketua DPP Partai Nasdem mengajak semua pihak untuk memerangi korupsi dan politisasi aparat penegak hukum.
Dia bilang hari ini semua diinjak, hari ini semua diintimidasi, hari ini aparat penegak hukum semena-mena melakukan politisasi hukum, semena-mena tangkap si A, tangkap si B, tangkap si C, karena yang jadi presiden adalah petugas partai bukan pelayan rakyat. Baru kali ini saya lihat ada partai yang reaktif dan kebakaran jenggot ketika kadernya ditangkap. Ketika Jokowi jaga jarak dengan Nasdem, mereka juga mewek dan banyak drama. Sekjennya ditangkap, mereka ada kesan protes. Kenapa begitu panik? Mereka mau membuat persepsi bahwa ada bau politis di balik semua ini. Kemungkinan besar ingin menggiring masyarakat agar fokus kepada konsekuensi yang dialami partai yang melenceng dari kubu pemerintah. Ini tipikal drama dizolimi yang sering dipakai mantan presiden prihatin. Yang paling keren adalah kemunculan Amin Rais. Nasdem yang panik dan pusing, malah Amin Rais yang ngamuk dan berapi-api. Entah apa yang salah dengan kakek tua ini. Makin kesini makin benci akut dengan pemerintah. Dia minta Surya Paloh jangan diam saja. Dia menghasut agar Surya Paloh melawan balik. Dia bilang apa yang menimpa Joni Plate adalah berkah untuk membongkar kasus korupsi lainnya. Dia bilang jangan sedikit pun lupa bahwa konco-konco Jokowi, bahkan mungkin anak dan menantunya, bila ditelisik betul-betul, ternyata juga bisa dimasukkan ke kategori pelaku kejahatan korupsi. Makanya dia minta Surya Paloh melawan balik. Tegak berdiri dan jangan bermental lembek. Dia seolah yakin Jaksa Agung sebelumnya pasti punya segepok dokumen tentang korupsi para teman-teman Jokowi. Dari ceritanya Amin Rais mau adu domba. Dia cuma modal bacot, provokasi Surya Paloh supaya lawan balik dan jangan bermental lembek. Dia sendiri nyalinya juga lembek. Diminta jalan kaki dari Jakarta ke Jogja saja dia gak lakukan. Orang-orang lebih menunggu momen ini ketimbang menunggu konser Coldplay. Tapi Amin Rais pura-pura tuli dan merasa gak terjadi apa-apa. Sungguh aneh kalau ada kasus korupsi yang terbongkar tapi Amin Rais ngamuk dan merepet. Sangat lucu kalau yang kena masalah adalah Nasdem tapi Amin Rais seolah kena getahnya. Ibarat orang lain kena bogem tapi Amin Rais yang merasa hidungnya patah. Tetangga yang ribut dia pula yang paling bising. Saran buat Nasdem jangan terlalu percaya dengan Amin Rais. Jalan kaki aja gak mau dilakukan. Mana bisa omongan orang ini dipercaya. Dia duduk santai di belakang sambil menghasut. Dia mau jadi yang tertawa belakangan. Dia aja ditendang keluar dari PAN dan gak bisa melawan balik. Mungkin dia sombong karena pernah merasa menang saat Partai Umat dikasih kesempatan kedua untuk verifikasi ulang. Sebelumnya partainya gagal, tapi karena dia nangis, akhirnya dikasihani dan lolos. Dia pikir kasus korupsi proyek BTS ini sesimpel menggugat KPU untuk minta verifikasi ulang. Kalau cuma hasut, siapapun bisa. Habib Rizik juga bisa hasut pendukungnya, tapi dia sendiri pengecut yang suka lari dan sembunyi kalau kena masalah. Ada alasannya kenapa netizen di dunia maya menyebut Amin Rais sebagai gelandangan politik. Ciri-cirinya kelihatan jelas kan? Teriak-teriak minta perhatian dan kalau gak ada yang peduli, ia menjual sensasi dan kontroversi. Bagaimana menurut Anda?